Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di akhir bulan Desember. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Pisces ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini di akhir bulan Desember 2024. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada change, ada suatu perubahan yang akan terjadi. Ya, semoga aja ya. Nah, ini juga ada sebuah pertumbuhan. Di akhir bulan ini banyak hal yang akan terjadi pada diri kamu. Mungkin perubahan hidup, perubahan finansial, perubahan dalam cinta, ya. Semoga semuanya itu akan benar-benar terlihat nyata. Dan itu akan benar-benar kamu miliki untuk hal-hal yang baik-baiknya ya. Karena aku ngerasa ya di akhir bulan ini itu kamu akan benar-benar secara emosional atau secara spiritual. Nah, tentang karir kamu kah atau tentang cinta kamu itu akan mengalami satu pertumbuhan, akan mengalami satu perubahan. Ya, kita coba ambil dari segi generalnya ya. Di sini memang menunjukkan ya, di akhir bulan ini menunjukkan bahwasanya inilah bulan bagi kamu untuk refleksi dan penyelarasan batin bagi kamu ya. Nah, dan aku melihat di sini intuisi kamu akan mulai muncul dan makin kuat, dan kebutuhan kamu untuk mendengarkan suara hati itu sangat sangat benar-benar kamu harapkan ya, gitu ya. Kenapa? Karena ini juga berguna untuk membuat bahwasanya di saat kamu surrender, disitulah perubahan itu terjadi. Nah, ini surrender ini mungkin dari segi spiritualitas kamu ya. Ya memang kamu benar-benar tingkatkan di sini, kamu tanamkan dalam jiwa kamu bahwasanya dengan aku mendekatkan diri ke Tuhan, dengan aku selalu berbuat baik, Tuhan mendengarkan apa yang aku manifestkan dan semua akan dimudahkan gitu loh. Maka dengan begitu akhirnya spiritual perubahan kamu itu akan benar-benar nyata di sini. Ya. Nah, mungkin di bulan ini juga waktunya kamu untuk meditasi. Seperti surrender ini juga menggambarkan sebuah kondisi kamu di mana aku pengen merenung. Aku pengen bermeditasi, aku pengen introspeksi diri. Dan aku ingin memperkuat gitu loh, koneksi spiritual aku. Karena ini adalah koneksi kamu dengan Tuhan, dengan semesta. Itu sangat penting di sini. Karena dengan keadaan kamu surrender, karena kamu pengen merubah semua keadaan ini. Oke? Nah, jadi ini yang aku rasakan dari energi general kamu. Nah, apalagi di sini ada abundance, empati, ada courage ya. Benar-benar ada keberanian dalam diri kamu untuk bisa merubah semua ini. Ya, dengan adanya perubahan itu muncul karena semua ini karena keberanian dari dalam diri kamu juga gitu loh. Ya. Ini yang aku rasakan. Abundance ini keberlimpahan. Ya, mungkin akhirnya perubahan itu terjadi karena di akhir bulan ini ya, ini juga akhir tahun ya, bahwasanya kamu berpikir nggak mungkin hidup aku begini-begini saja. Inilah waktunya aku mencari sebuah cara untuk merubahnya. Ya, untuk menyelaraskanlah kehidupan kamu, baik itu cinta, baik itu keuangan, baik itu karir kamu. Karena mungkin tahun ini sudah berlalu. Yang ada mungkin tahun berikutnya. Nah, di tahun berikutnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Teknologi yang mungkin semakin canggih, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi semakin pesat.
Itu bagi orang-orang yang tekun, usaha, atau mungkin yang sudah maju, makin maju. Nah, aku kapan lagi gitu loh. Nah, sehingga akhirnya kamu mencoba untuk benar-benar membuat diri kamu itu bisa bangkit, let's go. Ya mungkin dengan meditasi kamu mendapatkan jawaban apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan, begitu ya. Nah, kalau aku lihat ini dari karir kamu ya, dari karir kamu atau keuangan kamu ya, aku melihat, kamu itu akan mulai fokus ya, akan mulai fokus karena di sini ada perubahan, ada pertumbuhan, dan semua ini kamu lakukan karena apa? Karena fokusnya kamu kepada suatu titik, kepada sebuah tujuan gitu loh. Ya mungkin, kamu di sini seperti fokus pada pengembangan keterampilan yang ada pada diri kamu atau talenta yang ada pada diri kamu gitu ya, atau ada proyek baru di tempat kerja kamu. Atau nantinya mungkin kamu akan benar-benar menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kamu yang tertunda itu harus kamu selesaikan. Jadi mungkin di akhir bulan ini, itu adalah bulan yang mungkin membuat kamu sibuk, bulan yang harus bisa kamu lewati dengan semaksimal mungkin ya, karena untuk menghadapi bulan berikutnya atau tahun berikutnya, sehingga kamu sudah siap gitu loh untuk melangkah di sini. Oke? Dan di sini juga mungkin perlu diingatkan juga ya, tentang kehati-hatian kamu dalam mengelola keuangan. Itu, yang benar-benar karena kan di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, itu kamu sudah banyak mengalami hal-hal yang kamu sendiri tidak inginkan gitu loh. Yang mungkin kamu pernah ditipu, kamu pernah dimanfaatkan, atau mungkin usaha kamu yang ambruk gitu ya. Nah itu, kamu jadikan sebuah pelajaran sehingga akhirnya kamu bisa lebih selektif lagi ke depannya dalam mengelola keuangan, atau kamu, benar-benar bisa menjadi seseorang yang memanage keuangan dengan baiknya nantinya ya. Jadi sehingga kamu itu tidak akan mudah lagi stuck, tidak akan mudah lagi jatuh gitu loh. Walaupun jatuh kamu tetap bisa bangkit gitu ya. Oke, itu dari segi mungkin finansial dan keuangannya kamu. Kalau aku lihat dari segi cinta dan hubungan kamu ya terhadap sebuah hubungan dengan seseorang lah gitu ya. Nah, aku merasakan eh seperti akan ada sebuah harmoni, menandakan harmoni dalam suatu, hubungan itu mungkin akan stabil, mungkin akan ada perubahan, akan ada perbaikan begitu ya, karena di sini ada growth, ada change juga. Jadi intinya 2 kartu ini benar-benar itu akan menggambarkan suatu hubungan kamu ke depannya. Apalagi di sini kamu mungkin yang surrender, di mana selama ini kamu itu, sering ketemu dengan orang-orang yang salah, kamu sering ketemu dengan orang-orang yang manipulatif ya. Di saat kamu surrender, di saat kamu benar-benar mencoba untuk bertahan gitu ya. Dan disitulah Tuhan mungkin memberikan suatu solusi kepada kamu, menemukan kamu dengan seseorang ya yang mungkin lebih baik gitu ya. Dan benar-benar di sini akan apa ya, akan ada perubahan lah dalam cinta kamu. Kamu itu mungkin harus lebih banyak jujur gitu loh dalam sebuah cinta. Ya seandainya kamu menyukai seseorang, ya mungkin bisa dikatakan, aku berempati loh sama kamu. Aku mungkin suka sama kamu gitu loh. Nah, jika kamu benar-benar merasakan hal itu ya katakan saja. Apapun resikonya mungkin kamu sudah siap akan hal itu. Jadi tidak perlu lagi kamu menyimpan, tidak perlu lagi kamu hanya dengan memikirkan saja, tapi akan lebih banyak untuk actionnya nanti ya. Jadi di akhir bulan ini kamu akan mempersiapkan diri kamu untuk action ke depannya. Oke. Nah, jadi itu ya. Terus aku juga melihat ya, di bulan ini, di akhir bulan ini, jika kamu yang punya hubungan ya, yang hubungannya baik-baik saja, yang penting ada kejujuran di sini. Karena jika tidak, ya hubungan kamu dengan dia ya mungkin akan selalu terjadi konflik, selalu terjadi sebuah permasalahan yang sulit menemukan solusi gitu ya. Tapi aku lihat di sini kamu akan bisa memahami arti hubungan yang sebenarnya itu seperti apa. Oke? Nah, aku juga melihat di sini kamu akan benar-benar melewati suatu proses penyembuhan ya dalam hidup kamu di sini. Kita coba lihat dari segi percintaan ya di sini. Untuk detail dari percintaan kamu itu seperti apa?
Karena benar-benar di sini kamu itu akan berkelimpahan. Di akhir bulan ini adalah bulan yang mungkin yang sibuk, atau bulan yang benar-benar menemukan keajaiban ya. Dan semua itu terjadi karena kesibukan kamu dengan kegigihan kamu gitu loh. Oke, jadi tetap teruslah berusaha, tetaplah bersemangat begitu ya. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari kamu dalam segi cinta, ya mungkin ada yang sudah saling meninggalkan. Kenapa? Karena kamu ingin ada perubahan dalam cinta kamu ini. Karena cinta kamu yang kamu jalani saat ini itu mungkin tidak akan pernah ada perubahan, tidak ada sebuah komitmen, tidak ada sebuah apa ya, kesetiaan di sini ya. Ya mungkin banyak manipulatifnya, sehingga akhirnya kamu mencoba untuk sendiri, kamu coba untuk benar-benar menikmati kesendirian kamu. Kamu coba mencintai diri kamu coba fokus kepada diri kamu ya. Mungkin suatu saat nanti, itu yang aku katakan tadi, di mana akhir bulan ini adalah bulan yang tempat kamu atau waktunya kamu untuk introspeksi diri, waktunya kamu untuk bermeditasi gitu loh. Sehingga akhirnya dari meditasi itu menemukan hasil jawaban bahwasanya akan ada perubahan, akan ada pertumbuhan dari segi cinta kamu ya. Karena jika tidak kamu coba terlebih dahulu, semua itu tidak akan nampak hasilnya ya, tetap selalu ngambang ya. Jadi itu tentang sebuah cinta yang mungkin kamu hadapi di sini. Karena benar-benar ya, saat kamu mencoba untuk sendiri, di saat kamu mencoba untuk mencintai diri sendiri, di saat itulah kamu menemukan sebuah ketenangan, sebuah kedamaian begitu ya. Karena di sini kamu itu punya harapan cukup besar untuk kebahagiaan. Aku punya harapan cukup besar untuk kebahagiaan aku. Karena sudah sejak lama ya, hidup aku itu tidak seimbang. Jadi di akhir bulan ini ya, kamu punya prioritas untuk menyeimbangkan kehidupan kamu. Dan kamu juga pengen menyeimbangkan antara aktivitas dan istirahatnya kamu gitu loh. Aku pengen sendiri, aku pengen sibuk ya, itu akan seimbang, akan stabil nantinya. Oke. Nah, ini yang aku rasakan dari percintaannya kamu. Arti kata, di saat kamu benar-benar memanifestkan sebuah keseimbangan, maka semua itu akan mulai stabil. Cinta kamu, ketenangan, kebahagiaannya kamu itu akan mulai stabil di sini ya. Kita coba lihat dari kartu tarotnya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Fokus kepada kartu ini, kita akan coba cek untuk kesehatan kamu juga nantinya ya. Oke. Satu lagi ya. Nah, benar kan? Dari tadi aku juga mengatakan intuition. Jadi kamu itu akan mulai peka terhadap intuisi kamu, dan mungkin saatnya lah kamu mendengarkan intuisi kamu. Nah, ini juga surrender, sama halnya. Jadi kartu ini juga mengklarifikasi bahwasanya apa energi yang terbaca di awal itu juga terbaca di akhir gitu loh. Jadi mungkin saatnya jika kamu ngerasa aku belum surrender Kak, ya udah surrender. Karena inilah saatnya bulan dimana kamu harus benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada semesta, karena mungkin karena kamu udah capek atau lelah gitu ya, sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya, dan disinilah tugas Tuhan mungkin untuk menyelesaikan ya yang hal tugas-tugas kamu yang tertunda ini. Oke. Nah, aku merasakan bahwasanya memang kamu ini akan bisa ya terus berjalan. Kamu akan bisa bertahan di sini setiap kondisi, apapun kondisinya. Jadi ya mungkin beberapa dari kamu saat ini yang benar-benar memprioritaskan suatu tujuan, ya itu akan terwujud di sini. Nah, kalau dari segi kesehatan kamu, ya mungkin awalnya sih kamu memang kayak dikuasai oleh stres gitu ya, atau kelelahan emosional di sini. Ya, dan makanya di sini pentingnya kamu untuk free yourself, pentingnya kamu untuk surrender. Karena saat kamu capek, saat kamu lelah, waktunya kamu untuk istirahat. Jangan kamu teruskan perjalanan kamu. Nah, setelah kamu udah kayak tenang, udah kayak nggak capek lagi, ya udah kamu bangkit lagi gitu loh. Ya. Nah, di sini aku melihat bahwasanya kamu akan bisa membersihkan energi-energi negatif ya dari diri kamu, sehingga akhirnya
pikiran kamu akan mulai positif ya. Kamu akan merasakan bahwasanya eh, kamu itu selalu diberikan sebuah keberuntungan-keberuntungan, sebuah petunjuk-petunjuk atau jalan, bahkan di sini kamu akan bisa menguasai dunia di sini. Oke? Nah, jadi teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku. Jadi di akhir bulan ini penting untuk kamu ketahui ya, penting untuk kamu dengar, banyak energi-energi positif di sini yang harus kamu lakukan sehingga akhirnya apapun yang menjadi tujuan kamu di bulan-bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya itu bisa akan terwujudkan. Karena semua itu kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu. Kamu yang akan menentukan jalan kamu, ya. Kamu sendiri juga yang akan bisa mengetahui apa yang kamu butuhkan, apa yang akan kamu lakukan di sini. Oke. Nah, jadi teman-temanku semuanya, jika tidak resonate, ambil positifnya ya. Buang negatifnya. Dan jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.